Ini kamera pertama gua, Canon 700D keluaran tahun 2013. Di tahun 2023 ini, umurnya berarti udah 10 tahun. Dan untuk barang elektronik, udah cukup tua lah. Gua udah pakai kamera ini dari tahun 2016 atau dari tahun 2017-an lah. Dan sampai sekarang, gua masih enjoy pakainya. Kita lihat dari tampak luarnya aja deh, ini bodinya keren banget. Apalagi gua tambahin battery extension di sini, baterai grid. Jadi tambah kelihatan keker kan. Biasanya gue record pakai kamera ini atau di belakang sini, tapi sekarang agak beda. Ini gue pakai kamera Sony Alpha 6400. Dan memang mostly project profesional yang gue kerjain itu di shot menggunakan kamera Sony Alpha. Bahkan di kantor gue sekarang pun itu kita pakai Sony Alpha 6600 kalau. By the way, karena gue males shot B-roll kamera yang lagi gue pakai sekarang, kalian bisa cek setup gue untuk lihat-lihat, itu ada di video TikTok gue. Nanti linknya ada di deskripsi. Gue akan start langsung dengan komplain ke kamera yang sekarang gue lagi pakai. Gue suka banget dengan warna bawaan dari kamera Canon 700D, tapi gue benci banget dengan warna bawaan kamera Sony ini karena it's so bad. Kayak jelek gitu. Tapi kalau lu lihat dari Canon 700D, ini hasilnya eye-catching banget warnanya, yang adem, yang enak. Sampai sekarang, itu yang masih bikin gue suka banget pakai kamera ini. Emang di kamera Sony ini ada fitur yang namanya lock profile. Jadi lu bisa bikin gambarnya flat kayak gini, dan bisa jadi berwarna kayak gini. Simpelnya, dengan lock profile lu bisa explore warna di gambar lu itu jadi jauh lebih luas lah. But it takes so much time and so much effort to just doing this. Bahkan mungkin gue coloringnya juga males ini pas editing gitu. Sementara dengan kamera ini, gue bisa akan setting mungkin picture profile-nya lebih light saturation, dan sisanya di post pro cuma tinggal klik contrast, highlight, or shadow. And it just work fine. Waktu awal-awal gue belajar color grading, malah gue ngerasa kayaknya lebih bagus picture profile di sini deh daripada color grading dari lock. Yang selanjutnya ini mungkin lebih personal ya, tapi gue jauh lebih suka dengan layout atau menu tombol-tombol ini yang ada di Canon 700D ketimbang di kamera Sony. Menurut gue di kamera 700D ini much more simpler daripada yang ada di Sony. Entah kenapa gue ngeliatnya kayak lebih pusing aja gitu, walaupun udah terbiasa ya sekarang. Buat gue ini lebih oke kalau misalnya lo mau ganti mode, kalau lo misalnya mau shutter atau segala macem, itu bisa jauh lebih cepet daripada di kamera Sony, menurut gue. Dan ini juga layarnya bisa touchscreen. Sony yang gue pakai juga kebanyakan memang juga sudah touchscreen, tapi tetap aja buat gua jauh lebih simple yang ada di Canon daripada di Sony. Karena ini teknologi 10 tahun yang lalu, pastinya bakal ada yang ketinggalan, dan memang gua ada beberapa sih yang pastinya di sini kurang. Makanya gua pakai ke Sony. Yang pertama mungkin yang gua butuhin ya dari kamera ini sebenarnya coba ada kualitas 4K gitu. Karena gua butuh dapetin lebih banyak detail, lebih banyak sharpness, walaupun ya rendernya agak lama nggak apa-apa lah. Pun misalnya orang nggak nonton 4K pun, seenggaknya walaupun orang nonton dalam resolusi yang rendah, itu dikompres dari hasil 4K, bukan hasil dari 1080p kayak di kamera yang ini. Karena kamera ini cuma bisa record sampai 1080p. HD atau Full HD gitu dibilang. Full HD kalau nggak salah. Tapi ya untuk kebutuhan asik-asikan, kamera ini masih oke lah. Masih bagus banget hasilnya. Sebenci-bencinya gua dengan lock profile yang bikin workflow jadi lebih lama karena harus edit color grading dan segala macam, tetap aja gua butuh lock profile untuk bisa explore warna dalam gambar gua. Yang ketiga, yang terakhir, gua nggak banyak komplain, itu ada recording limit yang sampai sekarang gua nggak ngerti hitungannya kayak gimana. Kadang-kadang di tengah jalan tiba-tiba berhenti gitu. Movie recording has stopped automatically atau kayak gimana gitu bacaannya. Gua udah cari di Google, gua udah cari di YouTube kayak tutorial atau artinya itu maksudnya apa, gua nggak tahu. Dan itu yang kadang jadi masalah utama gitu, lagi record momen penting tiba-tiba ke stop. Tapi untuk teknologi 10 tahun yang lalu ini oke lah. Kalau misalnya lu lihat video gua di YouTube yang awal-awal itu ya pakai kamera ini, sampai video terakhir juga itu masih pakai kamera yang sama, pakai kamera Canon 700D. Mungkin kalian ngelihat ada banyak perbedaan, apakah Kaffi ganti kamera atau enggak? No, tidak ganti kamera. Pure belajar cara makainya, pure utak-utik sendiri. Oh ternyata ini bisa kayak gini, oh ternyata ini bisa kayak gini. Jadi nge-push limit dari kamera ini. Tapi memang gue upgrade juga gitu. Bukan ke body, tapi ke lensa. Waktu pertama kali gue beli lensa itu 50mm Yongnuo. Harganya cuma 500 ribu. Itu kayaknya lensa yang videografer atau fotografer wajib punya deh. Walaupun harus mundur-mundur gitu ngambil gambarnya. Tetap hasil dari lensa itu bagus banget. Dari lensa Yongnuo 500 ribu itu gue upgrade ke lensa Canon 50mm juga sama. Agak lebih mahal, tapi memang hasilnya ya lebih bagus juga. Ya ada harga, ada kualitas. Perjalanan gue nyari-nyari lensa itu agak lumayan banyak ya. Gue coba Tamron, gue coba Samyang, yang Canon, atau gue coba juga yang punya Sony. Sampai akhirnya gue nemu Sigma 18-35mm f1.8. Itu lensa comfort lah kalau bisa dibilang. Yang sekarang lagi kalian lihat, ini hasil dari lensanya. Memang agak pricey, agak mahal, tapi hasilnya mantap. Dan ya, karena gue upgrade lensa, terus habis itu gue juga terus cari-cari cara, itu video-video gue juga, looks-nya juga jadi berubah. Ya balik lagi sebenarnya karena experience ya, karena gue sering coba-coba. Jadi kesimpulannya, apakah kamera ini masih worth it untuk dipakai? Iya,
Masih, apalagi dengan harga yang sekarang jauh lebih murah, mungkin cuma sekitar 2 atau 3 juta lu bisa dapat kamera ini. Habis itu ya lu cari tahu cara makainya, lu explore terus kameranya kayak gimana, dan upgrade mungkin ke lensa-lensa gitu. Karena gue pernah pakai kamera ini untuk profesional project waktu itu untuk still fotografi, dan hasil dari kamera Canon 700D ini masih bagus banget. Bahkan kayak gue nggak bisa bedain hasil raw dari kamera Canon 700D ini sama yang dari Sony yang baru. So maybe that's all for today's video. Ini monitor gue di belakang kedip-kedip dari tadi rusak. Well, I'll see you guys in the next video. Ya, bulan depan atau nggak tahu kapan ya. Treat me like a model, treat me like I'm reckless. 'Cause I'm that nigga everybody